Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang lenggah wonten ing majelis menika rahimakumullah, kami tansah pinten Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk sama-sama kita bermajelis ilmu wonten ing masjid menika ingkang mugi tansah Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan lan keridhaan dumateng kita sedaya anggenipun bertolabul ilmi lan paring bimbinganipun dumateng kita sedaya anggenipun memahami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga samangke kita kalebet hamba-hambanipun ingkang dados ashabul jannah, ingkang dados penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan berfirman dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat menika, sak temeni sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang mempelajari kitab Allah Al-Quran atau mempelajari syariat Islam secara umum dan mengamalkannya, wa aqamus shalah, ini menunjukkan mengamalkan apa yang dipelajari dalam Alkitab, wa aqamus shalah, dan melaksanakan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, serta mau menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dalam kondisi sir sembunyi-sembunyi atau alaniyah dalam kondisi terang-terangan. Allah ngendika yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Atasipun menika termasuk janji Allah Subhanahu wa taala kagem tiang-tiang menika ingkang gadhahi sifat menika, ingkang senantiasa berusaha mempelajari syariat Islam, bermajelis ilmu, berupaya mengamalkan apa yang sudah dipahami dari syariat menika, termasuk kalau wau dipun sebat sebagai contoh mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanipun, dialah orang-orang yang dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Artinya sekecil apapun apa yang kita pahami dari syariat ini kemudian kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis ilmu, setiap harta sekecil apapun yang kita keluarkan untuk majelis ilmu atau untuk fisabilillah yang lainnya, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir yang menggambarkan tentang keutamaan golongan menika. Nggih, tiang-tiang yang senantiasa berusaha bertolabul ilmi, memahami syariat Allah kemudian mengamalkan dalam kehidupan dunia menika. Mugi-mugi kita sedaya kalebet napa ingkang Allah firmankan dalam ayat menika, termasuk hamba-hambanipun ingkang senantiasa dalam tijaratan lan tabur, dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Berbeda dengan perniagaan duniawiyah. Terkadang kita berbisnis jual beli itu kadang ada rugi dan untungnya, tetapi dalam berniaga, berbisnis dengan Allah tidak ada yang namanya rugi, pasti akan beruntung semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita lajengaken nggih pembahasan
terkait tema ingkang sampun kita awiti. Nggih menika kita mlebet wonten ing kitab Siyam, pembahasan bab siam, bab puasa. Kita sampun dumugi wonten ing bab pembatal puasa nggih. Kemudian kali ini kita akan masuk pada pembahasan sunnah-sunnah puasa. Nggih, sunnah-sunnah puasa. Wonten ing terjemahan wonten ing halaman 52. Nggih, halaman 52. Muallif penulis kitab rahimahullah taala ngendika wonten ing kitab menika wa istahabbu fis shaumi salasatu asya. Nggih, disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa atau dalam puasa 3 perkara. Nggih, wonten 3 perkara yang dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Terus pun dimaksudipun, apakah kita harus segera berbuka, bersahur terus buka? Tentu mboten, nggih. Artosipun ketika sudah masuk waktu maghrib, sudah tenggelamnya matahari, sampun ghurubus syams, nggih, sampun yakin matahari sampun tenggelam, maka itu sampun mlebet awal waktu iftar atau berbuka. Maka kita dianjurkan untuk bersegera, ampun menunda. Ketika sudah yakin sudah matahari tenggelam di ufuk barat, maka segera batalkan dengan apa yang bisa kita membatalkannya, dengan air putih atau kurma atau yang lainnya yang bisa membatalkan puasa kita. Disegerakan, maka itu dianjurkan, disunahkan, nggih, dipun sunahkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, saking sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Nggih. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan apabila mereka senantiasa menyegerakan ma'ajjalul fitrah, menyegerakan berbuka. Nggih, atasipun nalika sampun mlebet wekdal berbuka maghrib, maka segera untuk membatalkan. Ampun ngantos kita merasa masih kuat, wah tasih seger badanipun, masih bisa bertahan sejam 2 jam malih atau bahkan setengah hari malih misalipun, ngantos tengah malam. Kemudian kita menahan untuk tidak berbuka. Nah nika justru tidak dianjurkan. Apalagi kalau kita menyambung dengan hari berikutnya, tidak berbuka pada hari itu, ini kita terus puasa wisol. Nah niku malah napa sama sekali tidak dipun anjurkan, bahkan boten dipun keparengaken menyambung puasa menika. Ketah napa membatalkan puasa nalika sampun mlebet wekdal maghrib, maka disegerakan, nggih, dipun segerakan. Nika sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus sahur, nggih, mengakhirkan sahur. Nah niku berkebalikan. Ketika berpuasa kita disunahkan untuk menyegerakan, nggih, untuk menyegerakan. Tentunya untuk membatalkan rumyin. Adapun nanti makan besarnya maka setelah sholat maghrib, nggih. Terus bukan berarti niki dalil kemudian sepokoke madang geden langsung setelah azan kemudian menunda sholat maghrib, mboten. Nggih, kita batalkan dengan 3 butir kurma atau segelas air putih atau teh. Kemudian kita pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah, kemudian nembe kondur lalu makan besar. Atau kalau menunda sampai setelah tarawih nggih mboten masalah. Nggih, terkadang kita menawi makan dulu sebelum tarawih mangke tarawihipun nyantuk. Nggih, pramila monggo niku disesuaikan. Ingkang baku ketika membatalkan puasa diusahakan cukup untuk membatalkan kemawon. Adapun makan selebihnya nanti setelah sholat maghrib, nggih, diusahakan ampun ngantos ketinggalan sholat berjamaah wonten ing masjid. Nomor kalih kalau wau takhirus sahur. Nah niku berlawanan, nggih. Kalau sahur justru dipun anjurkan untuk diakhirkan
diakhirkan nggih. Maksudipun dos pundi diakhirkan menika? Ya menika wonten sebuah hadis dipun jelasaken. Kula wasaken hadisipun niki hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadipun. Beliau ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selagi mereka mendahulukan atau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Oke, dalam riwayat Ibnu Hibban dipun ngendikaken inna ta'khiras sahur min sunanil mursalin. Sesungguhnya mengakhirkan sahur menika termasuk sunah-sunahnya para nabi. Kita paham mbok pilih puasa menika oke syariat nabi-nabi sebelumnya, meskipun mungkin tata caranipun mungkin ada perbedaan, tetapi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, nggih, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dados ugi umat-umat sebelumnya juga diwajibkan, nggih, wonten syariat puasa ugi. Maka di sini jelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban mengakhirkan sahur merupakan sunnah para nabi, nggih, sunnah para nabi. Wa yakunu ta'khiru bihaits yantahi min at-ta'am wa syarab qubaili tulu'il fajr biqalil. Nah nika tata carane pun nggih menika mengakhirkan sahur menika maksudipun selesai makan dan minum menjelang tulu' fajar, menjelang terbitnya fajar shadiq beberapa saat, nggih, beberapa saat. Kemudian wonten penjelasan saking Ani bin Malik radhiyallahu anhu, nggih, saking Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, beliau ngendika, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Bahwasanya Nabi SAW pernah makan sahur bersama Zaid bin Thabit. Falamma faragha min sahurihim, setelah mereka selesai makan sahur, sinten Nabi lan Zaid bin Thabit setelah selesai makan sahur, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW berdiri ila shalah fa shalla. Beliau nindakaken salat sunnah. Setelah makan sahur beliau salat sunnah. Qulna li Anas, kemudian kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak waktu, nggih, antara beliau selesai makan sahur dengan selesainya salat? Berapa lama maksudnya, sehingga mengetahui berapa waktu yang dianjurkan untuk mengakhiri makan sahur menika, nggih. Anas ngendika, qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Nggih menika dangunipun, lamanipun sekedar atau napa nggih bahasanipun? Qadru ma yaqra'ur rajul, yaitu selama seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat niku kirang langkung nggih mungkin sekitar 15 menitan, Pak. Menawi kita tingali ingkang niki ayat-ayat ingkang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, seperti misalnya surat Al-Kahfi niku kirang langkung 110 ayat. Setengahipun kirang langkung nggih 15 menitan, Pak. 15 menitan. Nggih, terus dianjurkan menawi saged kita mengakhirkan makan sahur kita kurang lebih 15 menit sebelum terbit napa tulu fajar as-shadiq, sebelum waktu subuh. Apakah kemudian kita misalipun terlambat makan 1 menit menjelang adzan boten dipun keparaken? Boleh saja. Niki hanya menjaga supaya kita tidak tidak terjadi kesalahan ketika waktu subuh sampun datang kemudian kita masih makan, hanya untuk menghindari hal semacam itu. Gitu. Terus dianjurkan untuk mengakhirkan dengan kadar bentuk pengakhiran atau kriteria mengakhirkan kalau wau
mengakhiri makanipun kirang langkung seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat niki idealipun nggih, meskipun mengke sedikit mundur atau kurang langkung mungkin 10 menit atau 5 menit nggih mboten masalah. Nggih mboten masalah. Ingkang baku kita dipun anjuraken untuk mengakhirkan sahur, nggih, mengakhirkan sahur. Salajengipun sunnah yang ketiga nggih menika wa tarkul hujri minal kalam. Nggih, meninggalkan perkataan ingkang kotor. Nggih, sebab napa? Nika bisa menghilangkan ibadah atau pahala siam kita, Pak. Nggih. Perkataan fahisyah, perkataan jorok kotor menika bisa menggugurkan pahala puasa meskipun tidak membatalkan. Meskipun tidak membatalkan puasa yang kita lakukan. Bentenipun apa? Nggih, bentenipun kalian pembatal puasa, menawi pembatal puasa menika dados puasanipun batal, kewajibanipun dereng gugur. Nggih. Sementara kalau perkataan kotor, dia tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahalanya. Dados kewajibannya sudah gugur. Tidak ada kewajiban untuk mengulang atau mengkodok puasanya. Sementara kalau pembatal puasa, makan, minum dan lain sebagainya, itu membatalkan puasa, mesti dikodok, kewajibannya belum gugur. Nah nika bentenipun. Maka niki sangat dianjurkan untuk dihindari perkataan yang kotor dalam berpuasa, nalika berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika dalam riwayat Imam Bukhari saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bih, sinten kemawon yang tidak meninggalkan qaula zur, nggih, perkataan dusta dan yang semisalnya dan perkataan kotor, dan melakukan perbuatan yang serupa, nggih, perkataan dan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala bagi puasa ingkang kados ngoten menika. Nggih, dados meskipun hal tersebut tidak membatalkan puasa yang kita lakukan, tetapi itu bisa menghilangkan pahala puasa. Tentu niki merugikan. Nggih, sampun berpuasa dari awal saking waktu subuh, waktu fajar shadiq, kemudian ngantos maghrib, menahan lapar dan dahaga, ternyata tidak mendapatkan pahala. Nah niki ampun ngantos. Inilah yang menjadikan puasa kita tidak bernilai, kemudian hikmah puasa, hikmah Ramadan tidak tercapai. Sehingga begitu banyak orang yang melewati bulan Ramadan, kemudian selepas bulan Ramadan tidak ada peningkatan. Begitu mawon. Ketakwaanipun tidak ada peningkatan. Padahal hikmah di antara tujuan puasa menika adalah la'allakum tatakun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tingali dalam diri kita, menawi kita selepas bulan Ramadan berlalu, kemudian kita kembali kepada perbuatan yang sama sebelum Ramadan, kok belum ada peningkatan, berarti Ramadan kita dereng sukses. Masih ada sesuatu dalam puasa yang kita lakukan, maka harus kita koreksi dan kita perbaiki, sehingga Ramadan yang akan datang akan merubah diri kita, akan merubah keimanan kita, ketakwaan kita. Nah niki berapa Ramadan yang kita lalui sampai hari ini? Ada yang 15 kali, 20 kali, benten-benten, ada yang 50 kali. Seberapa besar pengaruh Ramadan dalam diri kita? Nah niki kedah kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Nggih, maka ini menjadi evaluasi, nggih, menjadi evaluasi bagi kula pribadi dan sedaya jamaah, nggih, untuk mengevaluasi setiap Ramadan yang kita lalui, setiap puasa yang kita jalankan, sudahkah kita benar-benar menjalankan puasa sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar menahan
makan, minum, hawa nafsu, ataukah kita belum meninggalkan hal-hal yang bisa merusak merusak ibadah siam kita. Nah, terutama napa? Ghibah. Nah, ghibah niku sesuatu yang nikmat, Pak, nggih. Enak banget kita menawi menggibah tanggane niku. Mboten krasa sejam niku majelis ghibah niku terasa indah. Nah, niku padahal sangat berbahaya, bisa napa? Menghilangkan pahala siam kita. Tidak hanya itu, tidak hanya menghilangkan ibadah puasa, bahkan itu dosa. Nggih, niku adalah dosa. Masih ringan ketika hanya menghilangkan pahala, tetapi niki ternyata menjadi dosa, tabungan keburukan, lebih berat malih. Pramila niki kedah kita latih nggih, niki butuh latihan Bapak Ibu nggih, butuh latihan untuk meninggalkan perkataan yang jorok, meninggalkan kebiasaan menghibah, ngrenengi tanggane, membicarakan keburukan orang lain. Itu adalah kebiasaan buruk yang kedah kita latih untuk meninggalkan. Sebab menawi sampun berada di majelis ghibah niku susah untuk beralih, Pak. Susah untuk beralih dari majelis menika. Padahal niku adalah majelis yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku 3 sunnah nggih, di antara 3 sunnah. Bukan terbatas dari 3 kemauan nggih, tidak terbatas pada 3 hal menika, tapi niki menunjukkan sesuatu yang sangat ditekankan nggih dalam berpuasa, sehingga puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang maksimal. Salajengipun kemudian kita masuk pada pembahasan hal-hal yang diharamkan atau niki bahasanipun dipun makruhkan. Wa yukrahu shaum, yukrah di sini maknanipun nggih, yukrah dipun haramaken. Sebab karohah niku wonten kalih, karohatut tanzih, wonten karohatul tahrim. Ada kalimat karohah ingkang maksudipun mengharamkan, wonten karohah ingkang maksudipun istilahipun napa? Makruh kemawon. Makruh niku dipun benci nggih, tanzih nggih, untuk tidak menunjukkan dipun haramaken. Menawi bab menika dipun haramaken. Dipun ngendikaken wa yukrahu shaumu yaumish syakki illa dereng. Sebelumnya ada pembahasan tentang puasa yang diharamkan, ngapunten niki kelompatan nggih, kelompatan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Nggih, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Berpuasa pada 5 atau pada 5 waktu nggih. Yang pertama adalah al-Aidan, yaitu pada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha nggih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an siyami yaumain, bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari. Yang pertama apa? Yaumil Adha, pada hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan pada hari Idul Fitri. Ya, jelas keduanya dipun larang, sehingga napa? Mboten dipun kepanaken melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Niki 2 hari yang dilarang. Kemudian 3 hari yang lainnya yaitu ayyamut tasyrik as-salasah, 3 hari tasyrik, yaitu setelah tanggal 10 ya, setelah tanggal 10 atau pada tanggal 11, 12, 13 bulan napa? Zulhijjah, nggih, bulan Zulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim saking Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus ibn Haddatsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate mengutus Ka'ab bin Malik bersama Aus bin Haddatsan ayamat tasyrik, yaitu pada hari tasyrik. Fanada, kemudian menyerukan, annahu la yadkhulul jannata illa mu'min, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin.
Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Dan hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum. Maksudnya hari-hari tasyrik, ya. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud saking sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau ngendika, "Fa hadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha." Maka hari-hari ini, yaitu hari-hari tasyrik, inilah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berbuka, yaitu pada hari tasyrik beliau memerintahkan untuk berbuka. Wa yanhana an siyamiha, kemudian beliau melarang kami untuk berpuasa pada hari tersebut, pada 3 hari tersebut. Qala Malik, kemudian Malik berkata, wa hiya ayyamut tasyrik, itulah hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah setelah hari raya Idul Adha. Nika 5 hari nggih, 5 hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumi syak, kemudian dimakruhkan, nggih, dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Napa niku hari syak? Yaitu hari di tanggal 30 Sya'ban, ketika hilal tidak terlihat. Ketika hilal belum terlihat, mendung, maka itu hari syak. Hari syak, maka dimakruhkan untuk berpuasa. Dimakruhkan untuk berpuasa pada hari tersebut, illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali kecuali bersamaan dengan hari yang dia biasa puasa. Misalnya pun dia biasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah atau puasa Daud misalnya, kemudian ternyata pada tanggal 30 Sya'ban yang dia merupakan hari yang hilal belum terlihat karena mendung misalnya, maka karena itu bertepatan dengan hari yang biasa puasa sunnah niku diperbolehkan. Tetapi ketika memang tidak biasa puasa sunnah dan di situ terjadi yaumul syak, terjadi hari yang diragukan apakah ini masih bulan Sya'ban atau sampun melebat bulan Ramadan karena tidak terlihat hilal, maka dimakruhkan untuk berpuasa. Sehingga karena dalam hadis ketika hilal tidak dilihat, maka dianjurkan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga puasanya sehari setelah hari menikah, sehingga tanggal 30 yang matahari tidak terlihat, hilal tidak terlihat, maka itu menjadi hari syak, sehingga dimakruhkan untuk berpuasa. Dimakruhkan untuk berpuasa kecuali bertepatan dengan hari yang biasa berpuasa sunnah niku nembe disunahkan. Tetapi pada hari ini kita mengetahui nggih ada metode hisab dan lain sebagainya. Ini berdasar, meskipun itu ada kemudian ada perbedaan antara ru'yatul hilal dengan metode hisab yang ada, itu kembali kepada kita masing-masing, ya. Lebih condong kepada metode yang mana yang kita ikutin, nggih. Ru'yatul hilal atau metode hisab, nggih. Meskipun saya pribadi lebih menganut kepada ru'yatul hilal, ru'yatul hilal, tetapi tidak memungkiri ilmu perkembangan teknologi pada hari ini dengan adanya hisab pada hari ini, dan itu sangat membantu, seperti adanya penghisapan waktu sholat fardu, niki sangat membantu, kemudian juga termasuk ada gerhana matahari yang bisa dibaca, akan terjadi pada hari sekian. Ketika teknologi belum semaju ini, dulu memang mengandalkan ru'yatul dengan mata kepala, ketika ada terlihat kita disunahkan untuk sholat gerhana misalnya, ketika tidak terlihat tidak disunahkan, tapi sekarang ada perkembangan teknologi yang luar biasa, kemudian bisa diperkirakan akan terjadi demikian dan demikian. Baik, wallahu alam, niku tergantung kita condong kepada pendapat yang mana.
Nabi SAW bersabda terkait yaumul syak kalau wau nggih. Rasulullah SAW bersabda niki riwayat saking Ammar bin Yasir nggih, ugi saking Imam At-Tirmidzi nggih. Beliau ngendika, "Man shamal yaumal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Nggih. Siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, tanggal 30 napa? Sya'ban kalau wau, yang diragukan karena tidak terlihat hilalnya. Beliau ngendika, man shoma yaumal ladzi yashukku finnas, barang siapa yang berpuasa pada hari manusia ragu pada hari itu, tanggal 1 atau tanggal 30 Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Sinten niku Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dados selamatipun ketika terjadi yaumul syak, belum terlihat hilalnya pada hari itu, maka kita menyempurnakan 30 hari pada bulan Sya'bannya, kemudian kita berpuasa di hari setelahnya. Nah, itu lebih selamat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tetapi ketika kita memang memegang pendapat hisab, tidak masalah. Kita ada pegangan yaitu dengan metode hisab, memang niku sampun diperhitungkan tanggal 30 meskipun tidak terlihat hilal, tetapi sampun secara hisab pun masuk, ya tidak masalah. Kita ada hujah di situ ketika memang kita berpegang kepada hisab. Ya wallahu alam.